Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita belajar bersama dengan Bu Dwi Fatimah Cahyoningar. Mari fokus bersama belajar fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai materi besaran dan satuan. Apakah besaran itu? Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak asing dengan istilah besaran dan satuan. Besaran adalah gejala alam yang terukur, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah ukuran pembanding yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Perhatikan gambar di samping. Seorang tukang sedang mengukur lebar kayu menggunakan meteran gulung. Seorang tukang mebel mengukur lebar kayu menggunakan meteran gulung dan hasilnya adalah 50 cm. Dari kegiatan tersebut, maka diperoleh besarannya adalah lebar, sedangkan satuannya adalah sentimeter. Besaran sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran-besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok antara lain besaran panjang, massa, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh besaran turunan, luas yang diturunkan dari besaran panjang dan lebar. Volume diturunkan dari besaran panjang, lebar, dan tinggi. Massa jenis diturunkan dari besaran massa dan volume. Dimensi besaran adalah cara penyusunan suatu besaran dari besaran-besaran pokok. Ketentuan dalam penulisan dimensi besaran antara lain 1. Ditulis menggunakan huruf kapital. 2. Diawali dan diakhiri dengan kurung tegak. Berikut adalah contoh penulisan dimensi besaran pokok. Perhatikan tabel berikut ini. Selanjutnya adalah contoh penulisan dimensi besaran turunan. Perhatikan tabel berikut ini. Berikutnya kita belajar mengenai satuan. Satuan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah satuan baku, yaitu satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaannya secara internasional. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah, tidak berlaku untuk umum atau tidak diakui secara internasional. Satuan baku harus memenuhi syarat antara lain 1. Tetap, artinya tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. 2. Mudah ditiru bagi orang yang akan menggunakannya. Yang ketiga, berlaku secara luas internasional dan berguna sebagai standar pengukuran. Sedangkan jenis satuan baku antara lain 1. Sistem MKS menggunakan meter, kilogram, dan skon. Yang kedua adalah sistem CGS menggunakan sentimeter, gram, dan skon. Contoh satuan baku, yang pertama, satuan baku untuk besaran panjang adalah sentimeter. Satuan baku untuk besaran waktu adalah sekon, menit, dan jam. Satuan untuk besaran baku suhu adalah Celsius, Kelvin, Reaumur, dan sebagainya. Contoh satuan tidak baku adalah ukuran depa, ukuran hasta, ukuran jengkal seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar dan penjelasan berikut.
Satuan tidak baku sendiri memiliki kelemahan antara lain, 1. Memiliki sifat tidak tetap. Hasil pengukurannya berbeda-beda. 2. Sulit untuk ditiru. Yang ketiga, penggunaannya terbatas. 4. Tidak bisa diubah ke satuan lain. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini mengenai besaran dan satuan. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru. Salam sehat selalu dan tetap semangat.